Tuhan, malam ini kami mau bercakap tentang kebenaran firman dengan tetap percaya kemurahan-Mu yang ajaib, kasih setiamu yang luar biasa, memampukan kami menerima kuasa dan kami beroleh kekuatan. Bukan cuma bagi kami yang ada di sini atau yang ada di tengah jaringan link online, tetapi orang-orang yang tidak bersama kami, tidak ada di jaringan, tidak ada dalam streaming malam ini. Kami percaya kasih kemurahan Tuhan hadir. Sebab dalam Kristus Allah melampaui segala sekat, segala situasi, segala keadaan, segala kondisi. Kristus kekuatan kami. Amin. Kejadian 15 ayat 5. Kejadian 15 ayat 5. Kita bersama membuka Kejadian 15
ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Kita baca bersama. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ini sebenarnya 3 perkara yang sangat sederhana. Streamingnya udah ya? Nah. Selamat malam teman-teman dimanapun berada, dikitari oleh kecantikan bunga-bunga Nazaret. Kami menyapa teman-teman dimanapun berada di dalam tugas kepenatan sebagai bagian dari keindahan kasih setia Tuhan. Malam hari ini kita belajar tentang 3 prinsip dasar. 3 prinsip dasar yang berawal dari pikiran Tuhan. Kenapa? Karena semua pelaut yang mengandalkan hidup pada dirinya, dia kehilangan dirinya sendiri. Betul, memang saudara memegang kemudi misalnya, atau menjadi kapten. Kalau Bu Ungke biasanya di mana kalau di laut, bekerja di atas atau di mesin? Di atas ya, di dek ya. Kan jika saat-saat tertentu kan meskipun memiliki keahlian, tetap Tuhan menjadi andalan utama. Ini di sini ada beberapa, ada 3 ya, 3, 1 mantan, sekarang jadi pengusaha sukses di bidang kuliner, 2 pelaut. Pak Barakati kalau di kapal biasanya di mana? Di dek ya. Itu bertugas biar kedengeran. Sebagai apa dulu saya? Iya. Sebagai kapten atau sebagai chief officer? Kapten dulu. Kapten. Ya, kalau di kapal sebagai kapten tugasnya di anjungan. Anjungan. Itu apa itu dia punya? Komando. Pegang alih semua komando. Ada sama kapten. Berarti kapal ada apa-apa nakoda dong ya? Ya, kapten harus dipanggil secepatnya. Dalam kejadian apapun itu. Karena pemegang tanggung jawab Nakoda. penuh ya kan nakoda. Jadi kalau chief engineer pun di bawah Nakoda. ya.
Jadi nakoda walaupun kejadian di kamar masjid, tanggung jawab tetap nakoda. Oh, iya. Kalau sebagai chief officer ya kerjanya di dek, termasuk menghitung muatan dan menjaga muatan sampai tiba di pelabuhan tujuan. Nah itu mesti berimbang banget ya. Ya, makanya ada namanya pelajaran stabilitas. Oh, Harus supaya begitu, ya. keseimbangan. Supaya kapal aman dan nyaman kira-kira gitu. Nah itu sebagai nakoda memang mesti sekolah khusus ya. Nakoda kalau di Indonesia tergantung ijazah, ijazah. Di luar juga saya kira sama. Jadi kalau di luar rata-rata nakoda ya kelas 1. Kalau di Indonesia juga ada kelas 1 sebagai officer. Pak Barakati boleh duduk sini Pak, kita sambil ngobrol kita sini Pak. Saya kira itu aja. Sini Pak, supaya di banyak ini pasti banyak cerita ya. Enggak bisa udah. Enggak, tadi aku. Asal jangan goyang-goyang. Sini aja, kan orang bisa. Ini kan di studio nih kan, studio nih ya. Saya nggak mau menghadapi orang jelek. Oh gitu ya. Itu udah santai aja nih ya. Nah itu pernah nggak satu waktu ada keadaan yang tidak bisa dikendalikan? Oke, saya cerita dulu saya di perusahaan Malaysia ya. Waktu itu ada hijack. Hijack bahasa Indonesia apa ya? Pesawat atau apa? Hijack. Jadi sabotase lah kira-kira. Oh. Jadi perampokan Di tengah. di tengah laut. Nah, terus. Waktu itu kita dari Tawau ke Tawau Malaysia dong? Apa? Malaysia ya? Malaysia bagian timur. Dari Tawau ke Melaka, Malaysia juga, Malaysia Barat. Filipina, kalau Tawau dekat Filipina. Dekat Subi. Subi kayaknya sudah bahasa Indonesia. Terus terjadi. Ya, kita di hijack, kira-kira hijack ini orangnya pintar-pintar juga sih. Jadi kita kan di pergantian jaga tuh dari jam 8, 8.12, 12.04. Nah sebelum jam 12 malam kurang 5 menit jam 12 malam hijacker ini naik. Jadi para perempuan ini naik. Berapa orang? 3. 1 standby di speedboat. Di bawah. Ya kayaknya kalau menurut analisa saya orang-orang yang terlatih karena Udah tahu. cepat sekali. Iya. Dia naik pakai apa dia naik ke atas itu? Pakai tali. Mereka udah siapin. Saya kira mereka dari militer. Iya, udah tahu. Militer. Jadi cepat sekali naiknya. Dan mereka kuasai kapal, belum sempat. Nah, pertama memang mereka cari kamar nakoda karena nakoda ini dianggap banyak harta karun kira-kira begitu. Jadi pas cari nakoda, waktu dia bawa gun, bawa senjata. Pistol. Bapak orang Inggris ya, kayaknya susah ngomong Indonesia. Iya, Pistol gitu. saya lebih suka Inggris cuma tidak mengerti jadi bodoh semua jadi sepotong-sepotong Indonesia. Terus dia bawa pistol. Baru tahu ya, begitu dia ketok kamar nakoda keluar, kan kita begitu bangun tidak belum terlalu sadar betul. Pas dia dia bilang hands up, angkat tangan. Angkat tangan ya. Tangan. Jangan hands up, angkat tangan. Angkat tangan. Enggak bahasanya begitu. Ya. Bahasa Inggris ya. Tapi padahal saya lihat kayaknya Indonesia soalnya ada rokok gudang garam. Iya. Pakai Inggris ya. Hebat juga nih. Gudang garam mungkin dibawa ke Laut Tagulandang ke sana. Tagulandang cuma saya. Oh. Saya enggak ada. Terus dia suruh angkat tangan. Angkat tangan, terus kapten pakai apa itu? Kaptennya orang India pakai Salib. rantai. Rantai emas itu ya. Kayaknya Buddha dia. Oh. Orang dia Buddha. Terus saya diambil.
Terus dia ambil, dia ikat di belakang. Nah, habis itu semua kamar-kamar dia masukin. Gitu. Habis itu kejadian hanya 15 menit. Terus? Ciao. Oh, dia langsung turun lagi? Nggak dikuasai kapal itu? Enggak, itu lain lagi ceritanya. Oh. Kalau saya kapal. Nah, waktu itu Pak Barakati di mana? Saya kebetulan di kamarnya di atas, jadi tidak sempat. Karena apa? Mungkin dia pikir sudah waktunya udah lewat, ya kan, udah lama. Oh, mereka nggak lama-lama ya? Enggak, dia juga takkan mati. Iya, karena ketahuan kan bisa dikontak. Ya, kalau dia enggak dia yang mati, kita mati kan itu. Nah, dalam keadaan seperti itu apa yang diandalkan? Enggak, yang diandalkan oleh katakanlah si nakoda yang ditodong itu. Menyerah, tidak ada daya lagi. Apa kata dia lah? Permintaannya apa ya kita ikuti. Kasih ya? Ya, soalnya kalau kita melawan artinya taruhannya nyawa. Kira-kira gitu. Lain lagi kalau dia hijack kargo, artinya kapal itu harus dikuasai. Oh. Terutama di. Karena barang ini kan? Ya, mahal kan harganya. Terutama di komunikasi. Semua dia putusin. Gitu. Oke, Pak Barakati, terima kasih sudah berbagi. Nanti lain waktu. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, dalam kasus kita kejadian 15 tadi, itu Abram sudah tua, tidak akan mungkin punya anak, ya kan? Lalu untuk meyakinkan Abram, Tuhan panggil Abram keluar. Untuk apa Abram keluar? Buat apa Abram keluar? Kenapa Abram dibawa keluar? Untuk lihat bintang. Memang lihat bintang nggak bisa dari dalam. Hah? Enggak, dia kan dibawa keluar supaya lihat bintang. Memang lihat bintang nggak bisa dari dalam. Yaitu keterangan jawaban. Tapi yang paling utama bisa nggak? Bisa. Terus kenapa dibawa keluar? Itulah, bukan soal itu. Itulah keluar biasaan Alkitab. Karena Alkitab itu bicara perkara besar. Alkitab tuh nggak ngurusin yang remeh-temeh. Mau naik pesawat ada doanya. Di Alkitab nggak ada itu. Pada dasarnya, pada awalnya, memang dia Ibrani, kan dia dipanggil dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia, ya, dan dia Ibrani, Irak. Tapi dia bukan orang di situ. Dia kemudian menjadi cikal bakal. Iya. Kita belum lihat secara pasti, tetapi keturunannya adalah Ibrani. Tapi bukan itu soal kita. Soal kita bukan itu. Soal kita adalah Abram dibawa keluar untuk lihat bintang. Kenapa Abram dibawa keluar? Itu bukan perkara supaya bisa lihat bintang lebih banyak. Iya, itu nanti. Tapi kenapa Abram dibawa keluar? And then he brought him outside. Dan dia, Tuhan membawa, lalu Tuhan membawa Abram keluar. Lalu berfirman Tuhan. Ya kan? Lihat ke langit. Bawa keluar itu exeo, keluar. Kita itu baca Alkitab ya sama dengan bacaan biasa soalnya.
Padahal Alkitab itu kata per kata itu punya makna kalau disambung. Makanya terjemahan baru 2 itu ya, dia memperjelas bagian-bagian yang di terjemahan sebelumnya tidak terlalu jelas, bahkan tafsirnya atau artinya jadi jauh. Sekarang saya kasih sedikit perumpamaan. Ada kodok. Kodok di dalam belanga. Air mulai mendidih. Lama-lama kodok itu kan mati. Supaya kodok itu selamat, tidak mati, diapakan? Ya. Siapa yang ambil? Sesuatu dari luar. Pikiran Abraham kan sederhana. Pikiran Abraham itu udah nggak mungkin. Sudah tua, tidak mungkin punya anak. Tapi Tuhan membawa Abraham keluar. Kenapa Abraham berpikir tidak mungkin? Karena Abraham pakai pikirannya. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Mungkin saudara yang di laut pernah berpikir, wah udah nggak mungkin. Pada saat itu sebenarnya Alkitab bilang, saudara harus dibawa keluar. Artinya apa? Jangan pakai pikiranmu. Keluar itu berarti pakai pikiran Tuhan. Apa sih pikiran Tuhan? Wah, nggak mungkin lah ini. Harus pakai pikiran Tuhan. Apa pikiran Tuhan? Kita nggak tahu kan? Pikiran Tuhan ada yang tahu? Hidup rumah tangga, keluarga, jemaat. Harus pakai pikiran Tuhan. Apa pikiran Tuhan itu? Ada di Alkitab disebut. Coba Pak, G. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi pikiran Tuhan itu apa? Nothing impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Makanya mau nggak kita pakai pikiran Tuhan? Kalau kita andalkan pikiran kita, jeblok. Mari malam ini saudara yang di laut tetap pakai pikiran Tuhan. Taruh tangan di atas. Tuhan sumber kekuatan. Taruh di kepala. Aku pakai pikiran Tuhan. Nothing impossible. Everything is possible. Semua mungkin. Makanya pelaut itu kan berhubungan dengan samudra. Samudra itu simbol dunia yang tak terbatas. Nah, saudara-saudara, kalau saudara hanya di rumah menyelenggarakan menjaga lilin supaya tidak mati, itu babi ngepet. Itu bedanya seorang istri pelaut dengan istri babi ngepet. Istri babi ngepet kan
atau siapapun jaga lilin tuh, ya kan? Dalam ritualnya, kalau lilin mati, babi ngepet itu mungkin digebukin orang satu kampung. Tapi istri pelaut, dia bukan menjaga lilin, tetapi dia apa? Mempertahankan pikiran Tuhan di rumah. Karena yang menjadi kekuatan pengawal utama adalah Tuhan. Caranya apa? Mempertahankan pikiran Tuhan. Caranya apa? Ya dekat sama Tuhan. Jika saudara jauh dari Tuhan, itu sebabnya mengapa setelah dibawa keluar Abram, disuruh apa? Hitung bintang di langit. Nah, ini pakai bahasa sekarang kita. Langit dalam bahasa Ibrani itu samayim. Samayim. Samayim itu punya dua pengertian. Sky, yaitu langit, dan satu lagi heaven, surga. Jadi Abram dibawa keluar, suruh lihat ke langit, artinya apa? Kalau kamu pakai pikiran Tuhan, maka cara hidupmu adalah cara hidup surga. Sambil dengar kresek-kresek orang buka apa? Permen. Ya kan? Kalau kita pakai pikiran Tuhan, maka apa? Cara hidup kita cara orang surgawi. Apa itu cara orang surgawi? Di surga ada. Surga nanti pakai baju putih, ikat kepala, mahkota emas. Terus? Oke. Cara hidup di surga itu apa? Orang yang masuk surga happy, ya nggak? Mana ada susahnya? Nggak ada susahnya orang di surga kan katanya. Jadi apa? Kalau kita pakai pikiran Tuhan, dibawa keluar pakai pikiran Tuhan, kemudian kita disuruh lihat ke langit. Lihat ke langit itu berarti lihat ke surga. Orang yang pakai pikiran Tuhan, gaya hidupnya adalah gaya hidup surga. Apa itu? Bahagia. Selalu sukacita. Makanya Rasul Paulus bilang bersukacita senantiasa. Sekali lagi, bersukacita. Masalahnya kita kan sakit, kita menderita. Justru disitulah mengapa ada Minggu Sengsara. Jadi kalau kita pakai pikiran Tuhan, saudaraku, gaya hidup kita adalah bahagia. Ada apa di langit? Setelah lihat bintang. Bintang itu cahayanya dari mana? Bulan dari matahari. Bumi diterangi matahari. Bintang dari mana? Dari dalam dirinya. Makanya ya ada ilmu perbintangan. Bintang itu cahayanya dari dalam, nggak dari luar. Lampu ini cahayanya dari mana? Dari PLN. PLN mati, mati. Lilin cahayanya dari mana? Dari sumbu yang mengandung minyak kan? Kalau sumbunya habis, bintang enggak. Dia enggak nyalanya itu bukan dari luar. Dia tidak tergantung sesuatu dari luar. Ini yang saya sering bilang karena ini bahan KKR.
Bisa 3, 4, 5 jam saya kalau khotbah. Iya, kalau KKR gitu kadang-kadang orang minta lagi ya. Artinya kalau kita pakai pikiran Tuhan, hidup kita adalah hidup penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena kita adalah bintang Tuhan. Cahayanya dari dalam. Tapi dalam Enggak kedengeran, nanti enggak kedengeran. Tapi dalam perjalanannya Abraham sama Sarah lebih banyak ketawa daripada menerima karunia itu. Tahu nggak Sarah ketawa? Ya karena dia sudah tua. Enggak. Sesuatu yang tidak mungkin. Waktu dibisikin kalau dia mau punya anak. Kenapa dia Sarah ketawa? Secara pikiran manusia nggak mungkin. Iya, bukan kalau nggak mungkin. Sarah kan udah bongkok. Iya tuh, bongkok. Kayak Oma. Iya, Oma makan luas bongkok. Kalau dia hamil, lu bisa bayangin. Itu yang Sarah ketawa. Lu bisa bayangin. Nenek-nenek bongkok terus hamil kan? Lu bayangin lagi, harusnya begini kan? Hamil? Apa enggak kayak kodok? Bangkong gitu kan? Jadi enggak aman ini, aman. Nanti kita bikin agak lebih luas lagi. Jadi yang kita mau katakan dari pikiran Tuhan 3 perkara. Pakai pikiran Tuhan, kita bahagia. Kenapa? Because you are the star of God. Karena kamu adalah bintang-bintang Tuhan. Nggak bakal dibiarin, Bung Ge. Nggak bakal. Kenapa? Kita bintang Tuhan. Di dalam diri kita mau penyakit apapun, sakit apapun, kalau kita kan hidup kita ini sebenarnya adalah di sini nih. Di sini ininya kendalinya. Tetapi yang membuat ini hidup apa? Iman. Tidak ada pikiran yang bisa bergerak tanpa iman. Ibu lahir besar dikasih susu, tapi iman nggak pernah disusui. Begitu lahir udah ada di sini. Nah, kita lebih banyak kasih makan badan daripada kasih makan iman. Nah, kita anggap peribadatan ya karena sudah sesuatu yang biasa, menjemukan ya. Kita nggak nangkep intisarinya. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk memakai pikiran Tuhan. Tuhan, orang kalau pakai pikiran Tuhan tuh doanya nggak ribet-ribet, mungkin juga nggak panjang-panjang, kecuali dia mau berlama-lama dengan Tuhan. Makanya doa Bapa kami itu kan sederhana aja. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadi doa itu bukan maunya kita. Maunya siapa? Biar Tuhan yang berkehendak. Sebenarnya doa itu permohonan atau komunikasi antara si pendoa dengan Tuhan. Iya. Jadi bukan permohonan. Dia bagian dari permohonan, tetapi permohonan itu efek dari keyakinan. Bapak minta uang ke orang tua. Kenapa bisa minta uang ke orang tua? Dulu banyak bohongnya saya. Iya. Kenapa bisa? Kalau nggak bohong, kadang-kadang nggak dikasih. Kalau setahu saya pelit. Tapi Memang nggak ada. ya, tapi kenapa kita misalnya orang tua kita miskin? Ya, kita tahu orang tua kita miskin. Kita minta nggak mungkin. Kita akan cari. Kita akan bantu orang tua kita kan? Kenapa kita minta ke orang tua kita? Karena kita tahu dia punya.
Artinya kita memohon setelah kita memiliki keyakinan. Jadi doa itu keyakinan. Coba saudara berdoa dengan keyakinan. Ya jangan berpikir hujan, doa enggak hujan dengan yakin. Enggak taunya tetap hujan. Coba. Pertama, doa adalah keyakinan. Yakin. Kenapa? Sebab dengan keyakinan otak kita dikendalikan oleh iman. Kita yakin gak yakin itu. Karena hidup lebih sulit dari keyakinan. Sakit berulang berapa kali gitu kan? Nanti kambuh lagi. Gitu kan? Artinya si Abraham sama Sarah ini kurang yakin tapi tidak yakin dengan Tuhan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, balik lagi di situ sebenarnya. Tapi yang kita mau lihat sekarang sederhana supaya kita jadi percakapan yang tanggal 9 habisnya. Sehingga supnya nggak terlalu dingin. 1. Saya pakai bahasa Belanda. Goes with the thinking of God. Berjalanlah dengan pikiran kita. Ya, emang gaji pendeta dibanding gaji saudara-saudara seberapa sih? Saya dulu di Gemis itu 250 sebulan. Dari Sangir ke Jakarta 250 ribu. Hidup sampai sekarang. Tuhan buka semua jalan. Gak ada yang nyangka. Macem-macem. Ada. Kenapa? Ya udah biar Tuhan aja yang kerja. Kita masalahnya mau kendalikan kehendak Tuhan dengan keinginan kita. Itu perkara kita yang paling rumit. Nah sekarang jika saudara ada di laut, tetap pakai pikiran kita. Kalau saudara tetap pakai pikiran Tuhan, maka hidup kita memantulkan kebahagiaan surga. Ya? Kebahagiaan surgawi ada sebabnya. Karena saya bintang Tuhan. Angkat tangan. Saya mau pakai pikiran Tuhan. Saya bahagia. Tepuk orang kiri dan kanan. Katakan, kamu bintang Tuhan. Lagu berikut. Dip, jangan bengong loh. Tidak ada kekuatan kita, hanya kekuatan Tuhan. Sambil persembahan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami mempersembahkan hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam percaya yakin kami berkat sumber adalah dalam kuasa-Mu. Pintu-pintu yang tertutup kami percaya Tuhan membukanya. Kehendak Tuhan berlaku bagi hidup kami. Bagi saudara-saudara kami, suami kami, teman kami, di tengah pekerjaan, tugas di laut, Allah adalah kekuatan. Sebab di dalam diri kekasih-kekasih kami bintang Tuhan bersinar terang, memancar menjadi terang kasih setia Yesus Kristus bagi banyak orang, sehingga banyak orang mendapatkan solusi-solusi, pintu-pintu terbuka karena bintang-bintang Tuhan di diri orang-orang yang kami kasihi. Juga kami saudara bersaudara saat ini dimanapun kami berada, kami percaya Allah menuntun kami menjadi pintu gerbang mukjizat karunia Tuhan berlaku dalam rumah kami, anak-anak kami, di tengah proses studi, pekerjaan, pencarian pekerjaan, apapun yang dilakukan menjadi baik karena Kristus kami percaya. Gerejamu, persekutuan, pelayanan, profesional pelaut, pengurus-pengurusnya, bersama dengan keluarga kami percaya tangan kasih setia Tuhan mengembangkannya menjadi mukjizat yang indah. Kami tidak melihat sekarang, tapi kami meyakini di kemudian hari Kristus memampukan pelayanan profesional pelaut Gemis Jemaat Nazaret menjadi bagian indah bagi sumber-sumber, lumbung-lumbung berkat kasih setia Tuhan. Ya Bapa, pelayan-pelayan-Mu di mana-mana tempat saat ini di Gemis Jemaat Nazaret bersama dengan keluarga, Tuhan kami percaya memberikan kekuatan dalam Kristus saja. Kami bawa hidup kami pada berkat kasih setia. Saudara menjadi orang terdepan karena Kristus. Saudara tidak akan menjadi ekor. Saudara menjadi pemimpin karena Kristus. Saudara menjadi pintu solusi dari banyak masalah karena Kristus menjadikan saudara tangguh kuat dimanapun saudara. Kesehatan, karunia, akal budi saudara miliki hanya di dalam kemurahan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan, sekarang sampai selama-lamanya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat malam saudara, terima kasih sudah bergabung di gereja ini untuk pelayanan ibadah Pelpro Pelaut. Terima kasih Bapak Babeh, Bapak Ungke, Bapak Barakati sudah memberikan kesaksian-kesaksian hidup. Juga sedikit pengalaman-pengalaman kehidupan bagi kita semua. Mudah-mudahan bulan depan ya. Bulan depan kita bisa mendengar 1-2 orang istri pelaut memberi kesaksian, termasuk orang tua pelaut. Kita mulai dari Oma kali ya. Oma mesti kasih kesaksian Oma besok, bulan depan ya. Oma kasih kesaksian hidup luar biasa. Supaya
Kalau YouTube kan nggak ada matinya, jadi kesimpan. Dokumentasi YouTube-nya tuh kesimpan sampai kapanpun. Kita tinggal buka. Maksud saya kalau next month, bulan depan, kalau ada macam ini kita boleh Siap persiapan. dua hari. Iya. Tanya jawab. Artinya kalau orang bertanya bukan dia tidak tahu, supaya semua. Iya. Jadi apa percakapan kita jadi hidup, nggak seperti biasa. Iya. Kira-kira di saran saya sih begitu. Iya, jadi kita tetap akan ini TikTok ya. Jadi nggak harus nunggu, kalau di kebaktian biasa kan nunggu minggu keempat. Sebentar dulu potong apa? Nggak usah. Hidup jadinya. Bagus. Dua arah, edukasi dua arah. Jadi kita beda ya. Bedalah Pelpro punya lenggang ibadah dengan yang lain. Harus beda. Lu juga boleh nanya atau apa gitu. Nyanyi juga boleh, nyumbang-nyumbang lagu gitu. Iya, nyanyi apa gitu. Oke, gimana ini kita? Ada pengumuman mungkin dari udah. Silakan. Selamat malam pada Bapak Ibu sekalian. Kami dari pengurus Pelpro mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Bapak. Terima kasih ya. Bapak Julis yang telah mengiringi dalam ibadah ini, dan anak-anak yang di atas. Semoga kita diberkati Tuhan. Untuk bulan depan bertempat di gereja tanggal 4 April akan diadakan ibadah Pelprov di gedung gereja ini. Terima kasih. Terawih tutup jalan ya? Enggak. Hah? Bulan depan? Bukan, kita kebaktiannya kan bulan depan. Lebaran tanggal berapa? Ya. Ya nanti kan ada berita kan. Yang penting tentatif tanggal segitu. Baiklah, kita menerima berkat makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh Pelpro. Pelpro. Sebelum kita menerima berkat, kita satu dalam doa. Saya minta kesediaan Ibu Penatua Mary Carolino bahwa kita dalam doa. Enggak. Kecuali kamera bisa nangkap ke situ. Kamera ikut dong. Kamera. Ah, ada. Ke depan dia muter. Nah. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah pelayanan profesi pelaut. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, Pendeta Glorius Bawengan yang telah melayani kami semua dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan menerima berkat Tuhan berupa makanan dan minuman.
Tuhan, kami menyambut semua dengan penuh ucapan syukur dan kami percaya bahwa kami akan memperoleh kekuatan dan kesehatan setelah kami makan dan minum nanti. Terpujilah nama Tuhan, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.